Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, pada sore hari kita di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menyampaikan update terakhir mengenai informasi terkait dengan kecelakaan pesawat Super Tucano di Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Kemarin kita tahu bahwa pada pukul 11.18 terjadi musibah, yaitu dua pesawat Super Tucano dari Skadron Udara 21 Malang mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bromo. Saya ulangi sekali lagi bahwa mereka pesawat ini dalam kondisi baik, penerbangnya baik. Ini dilakukan flight dari 4 pesawat dengan 8 orang kru di dalamnya. Mereka semua menjalankan semua prosedur dengan baik, pre-take-off, pre-start engine baik, kemudian take-off pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.18 mereka mengalami lost contact yang terjadi, faktanya itu. Saya bisa jelaskan bahwa mereka terbang formasi, take off satu persatu. Setelah naik ke atas, mereka bergabung menjadi satu kesatuan pesawat yang formasi. Formasi itu dekat sekali. Pada saat mereka climbing, mereka masuk ke awan, in out, artinya awannya itu tipis-tipis saja. Namun, pada climb juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat, sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter, itu tidak kelihatan, karena sangat tebal, dan para penerbang mengatakan blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur, pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara LT atau emergency locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. Sejurus kemudian, saya tidak tahu berapa lama, baru ada suara lagi, LT lagi yang kedua. Tapi dua pesawat selamat karena melaksanakan prosedur melepaskan diri dari formasi setelah masuki awan yang tebal itu. Nah, itu kejadiannya. Dan ini terekam semua di dalam FDR, flight data recorder, yang sebetulnya namanya bukan flight data recorder karena ada istilah lain, tapi saya tidak cukup paham untuk istilahnya lebih teknis gitu. Kemudian kita juga mendapat informasi dari rekan-rekan aparat teritorial di daerah setempat, serta dari masyarakat dan dari pecinta alam yang betul memang hubungannya erat dengan Pangkalan Udara. Dan kita gerakkan pasukan untuk bergerak ke sana, dan kemudian helikopter juga. Sayang helikopter tidak bisa mendarat karena cuacanya memang buruk dan tebal. Keunikan daripada cuaca ini adalah kabut itu sebetulnya adalah awan, dan khusus untuk awan di daerah itu memang awannya tebal. Dan akhirnya kita berhasil mengevakuasi jenazah dengan bantuan dari penduduk setempat. Dan itu berjalan dengan cepat. Kami sangat apresiasi pada aparat teritorial dan penduduk setempat yang telah membantu kami dalam evakuasi jenazah. Sehingga pada pukul 7 jenazah terakhir sudah bisa masuk ke Pangkalan Udara. Dan pada pukul 8, keempat jenazah sudah bisa dimakamkan atau disemayamkan di Skadron Udara 21. Jadi kita sudah bisa tenang. Mengenai pesawatnya sendiri, dari pagi tim dari Puslaik Lambangja, Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang Kerja TNI Angkatan Udara, bersama dengan tim dari Skatek atau Skadron Teknik di Lanut Abdurrahman Saleh telah berhasil mencapai kedua pesawat yang mengalami kecelakaan, dan mereka telah mendapatkan beberapa data serta berhasil merekam informasi dan mencatat apa-apa yang terjadi di sana, dan kemudian direkam untuk selanjutnya mengenai bangkai pesawat yang nanti akan direncanakan dibawa ke ini, tapi namun itu belakangan. Sementara yang penting adalah mengamankan informasi mengenai kecelakaan. Perlu kami sampaikan bahwa data dari flight data recorder, khususnya flight data recorder sudah ada berada di Lanut Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Yang penting bagaimana kita merubah prosedur atau menambah prosedur. Bahwa ternyata prosedur sudah benar. Prosedur mengenai masuk ke dalam blind atau situasi di mana tidak bisa melihat karena cuaca sangat pekat, itu ternyata menyelamatkan dua pesawat lainnya. Akhirnya mungkin kita bisa menambah prosedur baru sehingga kalau ada kejadian semacam ini bisa empat-empatnya selamat.
Jadi tujuan daripada investigasi adalah memperbaiki prosedur, menambah prosedur, atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan dan keselamatan misi. Mengenai pemakaman, tadi sudah dilaksanakan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati Malang untuk 3 jenazah dan di Taman Makam Pahlawan Madiun untuk 1 jenazah. 3 jenazah yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati adalah Marskal Pertama TNI Anumerta Subhan, Marskal Pertama TNI Anumerta Widiono, dan Kolonel Penerbang Anumerta Sandra Gunawan. Semua mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pemerintah atas jasa-jasa yang melebihi tuntutan tugas. Kemudian di Taman Pahlawan di Madiun dimakamkan Letnan Kolonel Penerbang Anumerta Yuda Seta. Dimakamkan di Madiun karena memang keluarganya menghendaki. Pemakaman berjalan dengan aman dan lancar serta hikmat. Untuk inspektur upacara di pemakaman di Malang adalah Pangkops 2, Pangkops UT 2. Kemudian untuk inspektur upacara di Taman Makam Pahlawan Madiun adalah Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi. Selanjutnya kami akan tetap melanjutkan untuk melakukan penyelidikan mengenai kapan dan bagaimana nanti selanjutnya kami akan sampaikan berikutnya. Karena investigasi baru hari pertama, nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya mengenai bagaimana hasil investigasi sebagai data awal daripada kecelakaan ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa saya jawab. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Pak. Sebelumnya turut berduka cita atas gugurnya prajurit Angkatan Udara. Yang pertama pertanyaannya, apakah kesulitannya itu seperti apa sih Pak untuk mungkin ya investigasi, karena ini di medan yang lumayan tinggi, apakah ada alutsista yang dikerahkan secara khusus gitu Pak, dan berapa personel yang terlibat dalam tim investigasi ini? Dan yang kedua, apakah selanjutnya untuk latihan-latihan dari Angkatan Udara, terutama untuk latihan formasi, apakah ada semacam pengereman atau mungkin penundaan sementara waktu atau bagaimana? Dan yang ketiga, apakah untuk unit-unit Super Tucano lainnya yang dimiliki oleh Angkatan Udara juga akan di-grounded terlebih dahulu atau tetap operasional seperti biasa? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya cukup baik dan cukup dalam. Mengenai timnya ada 2, saya lihat sendiri bahwa timnya terdiri dari tim inti dari Puslek Lambangja, Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang Kerja Angkatan Udara, didampingi oleh tim dari Skadron Teknik dan dari Depo Teknik. Selanjutnya juga didampingi oleh dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Itu 2 tim. Jumlahnya sekitar masing-masing 10 saya lihat. Namun lebih besar lagi karena pendampingnya banyak untuk ngangkut-ngangkut ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai latihan formasi. Latihan formasi itu adalah bagian daripada sandang pangan kami sebagai penerbang militer. Jadi latihan formasi ya tetap harus dilatih, tidak akan ada pengurangan latihan. Bahkan mungkin kita akan lebih banyak mendalami atau memberikan pelatihan mengenai formasi. Untuk formasi sendiri itu adalah hal yang memang harus wajib diketahui. Sejak dari latih dasar, kami para penerbang Angkatan Udara memang sudah dilatih untuk formasi. Jadi tanpa itu ya mungkin tidak bisa melaksanakan tugas. Manuver yang memang diperlukan pada saat kita penetrasi bersama-sama, karena kemungkinan kalau kita kehilangan adalah cukup besar, sehingga kita harus kontak sama-sama. Jadi memang formasi itu adalah bagian dari kami. Untuk kedepannya mengenai pesawat Tucano, tentu pesawat Tucano akan sementara tidak terbakar sampai data awal apakah ada hal teknis terkait dari kecelakaan ini. Bila data teknis bisa tidak karena data teknis, maka itu akan terbang dulu. Super Tucano adalah salah satu daripada pesawat Angkatan Udara yang tingkat kesiapannya sangat tinggi. Pesawat ini cukup baik dirawat dan tidak cukup cadangannya cukup bagus sehingga tidak ada masalah yang bisa Super Tucano. Pesawat ini sangat handal, sangat mumpuni dan andalan kita dan banyak misi. Oke,
Mungkin ada lagi? Nah, Bapak izin selamat saya bilang dari sini. Pak, kalau melihat dari kronologi yang pernah Bapak sebutkan, kalau pernah melihat kronologi yang tadi Bapak sebutkan juga dan kemarin juga disebutkan, itu ada pesawat formasi kemudian masuk ke awan yang kemudian pesawat jatuh. Apakah ada kemungkinan ini dugaan awal aja? Apakah ada kemungkinan dua pesawat itu bertabrakan di udara baru kemudian terjatuh? Itu aja Pak. saya tidak berani menjawab mengenai soal tabrakan ya, tapi menurut pengamatan saya kalau dua LT-nya itu menyala dalam waktu yang tidak bersamaan, artinya kemungkinan besar itu tidak tabrakan. Kalau tabrakan mesti kan ada ribut di udara kan, karena masih ada waktu untuk sampai menghantam bawah. Tapi ini tidak ada. Jadi, tapi saya tidak bisa ngambil kesimpulan dengan pasti karena kita lihat aja, karena flight data recorder yang dua kan belum didapat, masih belum bisa dibuka, masih. Izin Pak, tanya Pak terkait dengan proses investigasi ini, apa rencananya juga dan Angkatan Udara menggandeng pihak eksternal gitu Pak terkait proses investigasi itu? Untuk investigasi saat ini kami sudah bisa melaksanakan sendiri. Kami juga lulusan daripada sekolah-sekolah investigasi di luar yang cukup handle khususnya untuk militari. Dan kebetulan sekarang pesawat militer juga khususnya seperti Super Tucano sudah dilengkapi dengan flight data recorder. Kan sudah biasanya pesawat militer tidak ada, tapi ini ada. Jadi lebih memudahkan untuk investigasi. Tentu kita akan gunakan bantuan luar bila kita kesulitan untuk mengungkap, tetapi mestinya kami sementara masih bisa untuk melaksanakan investigasi sendiri. Karena kita juga memiliki ahli-ahlinya, tentunya kita akan berupaya sendiri dulu, baru setelah itu kita minta bantuan dari luar. Terima kasih. Ini Pak, kemudian Pak soal proses investigasi itu kan ini banyak beredar video-video yang sebelum kejadian itu Pak di masyarakat. Apakah itu nanti juga menjadi bagian dari investigasi Pak? Video-video yang beredar di media sosial itu Pak. Ada video formasi Pak. Video formasi yang masuk ke awan, terus. Oh ya, itu juga akan bagian jadi dari ini. investigasi. Kan memang pertama kali masuk formasi itu kan in and out ya, nggak tebel gitu. Kan gara-gara dimulai pada saat tiba masuknya di tebel sekali yang buat mereka harus harus tidak bisa mempertahankan formasi dan secara prosedural memang harus keluar. Pak, izin Heru dari Radio Elsina terkait dengan 4 TNI AU yang gugur ini, apakah mereka sudah berkeluarga semua atau setelah mereka ditinggalkan oleh para yang gugur ini, apakah ada apresiasi untuk keluarga dari pihak TNI AU? Terima kasih. Terima kasih. Tentu kami Angkatan Udara, seperti halnya Angkatan lain di TNI, sangat menghargai para personilnya yang telah bekerja atau berjuang sampai pengorbanan melebihi batas yang harusnya diberikan. Kami akan sangat memperhatikan para keluarga, kami akan bantu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan TNI Angkatan Udara. Pertama kali, tentu kami pertama adalah membantu untuk memohon kepada pemerintah, kepada Presiden untuk bisa berkenan menaikkan pangkat luar biasa menjadi perwira tinggi dan menjadi setingkat lebih tinggi untuk pamennya. Khusus untuk 3 untuk kolonel dan pamen memang itu memerlukan surat dari Presiden sebagai sebagai pimpinan negara untuk mengesahkan kenaikan pangkat. Ditambah dengan untuk yang mayor perjalanan kolonel itu adalah kami. Jadi kami akan perhatikan seluruhnya mengenai kesejahteraan daripada keluarga prajurit yang ditinggalkan. Itulah tujuannya mengapa kami selalu berusaha untuk memperhatikan. Maaf saya agak terharu sedikit. Intinya kami akan selalu memperhatikan keluarga dari awal pada anak-anaknya, kesejahteraannya, sekolahnya kami akan perhatikan. Karena itu memang tugas daripada angkatan selain mengurusi mengenai kegiatan tugas kami itu juga kita mengurusi kesejahteraan keluarga prajurit. Pak, Ilham Pak dari Jawa Pos. Saya ingin memperdalam terkait kondisi yang tadi awal Bapak sempat sebut adanya awan tebal itu, lalu kemudian terjadi awan tebal kemudian memisahkan diri. Nah, kalau nggak salah ada suara begitu Bapak yang menyebut atau FLT, bisa dijelaskan itu Pak? Maksudnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini Pak, berapa waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan investigasi dan bagaimana tahapan-tahapannya sampai kemudian ada sebuah kesimpulan apa penyebab dari kecelakaan ini terjadi. Itu. Oke, terima kasih. Emergency locator transmitter adalah suatu alat otomatis yang akan menyala bila pesawat tiba-tiba mengalami sesuatu sehingga dia tidak berfungsi. Fungsi-fungsi di dalam pesawat itu meliputi fungsi elektronik, fungsi-fungsi mesin, segala macam. Kalau brake tidak ada fungsi, dia akan menyala seketika. Dan tujuannya memang untuk memberikan informasi kepada pencari atau kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pencarian dan pertolongan untuk tahu lokasinya di mana. Itu emergency locator transmitter yang akan membroadcast ping ataupun akan membroadcast ping mengenai posisi, dan bunyinya juga akan membuat kita akan mudah untuk mencari. Selanjutnya untuk investigasi saya belum bisa menyampaikan karena saya juga belum dapat informasi lebih detail bagaimana berapa lama. Tapi perlu diketahui bahwa investigasi ini tidak hanya melihat segi teknikal, tapi juga mesin, manajemen dan lain sebagainya yang memang harus diperiksa untuk mengetahui apa penyebab daripada suatu kecelakaan. Karena kecelakaan itu tidak berdiri sendiri, itu merupakan akumulasi daripada beberapa hal yang mengalami yang harus diperhatikan dalam penyelidikan kecelakaan pesawat. Saya belum bisa menyampaikan berapa lamanya karena saya harus bicara dengan timnya, kemudian mereka akan bilang. Kalau yang lain-lain saya sudah bicara dengan pilot-pilot yang mengalami terbang sehingga saya bisa menyampaikan informasi mengenai awan tebal dan sebagainya. Itu saya sudah dapat dari tangan pertama, jadi saya bisa bicara soal itu. Tapi kalau yang lainnya saya belum bicara, saya tidak bisa menyampaikan. Izin Pak Kadis, saya Nirmala dari Kompas. Satu pertanyaan aja Pak Kadis, ini terkait 2 pesawat yang jatuh. Itu untuk masa pakainya sebenarnya berapa tahun lagi, kemudian terakhir kali dilakukan modernisasi atau suku cadang itu kapan, atau belum pernah dilakukan modernisasi? Itu aja sih Pak Kadis, terima kasih. Masa pakai pesawat itu adalah dengan waktu jam terbang, masa umur rangka pesawat, biasanya rangka ya, body frame, kemudian masa dalam hitungan tahun. Banyak pesawat yang belum sampai ke masa pakai bodinya, tapi sudah lewat masa tahunnya. Setiap pesawat berbeda-beda, tapi biasanya pesawat modern umurnya adalah 30 tahun masa pakai biasanya. Saya akan tanya juga mengenai Super Tucano berapa, saya belum tahu, tapi seperti pesawat-pesawat yang kita lihat di belakang itu rata-rata 30 tahun. Untuk 30 tahun dia harus direfurbish, diperkuat lagi rangkanya. Atau kalau dia meskipun belum 30 tahun sudah melewati umur jam tertentu, contohnya pesawat F-16 dia 8.000 jam, sebelum mencapai 8.000 jam dia harus di-extend ditambah 4.000 jam. Nah itu juga cara. Untuk Super Tucano saya belum bertanya, tapi dengan umurnya yang baru 8-9 tahun, pesawat-pesawat ini masih sangat muda bodinya, airframe-nya, dan masih sangat muda umur dari peralatan lainnya. Karena memang ternyata setelah saya tanya, pesawatnya ini masih berjalan sempurna seperti layaknya pesawat yang baru, tidak ada penurunan kemampuan dari pesawat ini sampai saat ini di skadron. Saya sudah bertanya pada pilotnya dan menyatakan tidak ada satupun penurunan yang signifikan daripada kemampuan pesawat dalam dioperasikan. Terakhir ya. Terima kasih Kadis, saya Yuni dari Bisnis Metro. Pertanyaan saya, di antara personel yang ikut serta dalam terbang latih formasi itu, ada personel yang bukan memang penerbang tempur. Nah, keberadaan beliau itu di dalam latih terbang itu bisa dijelaskan apa? Lalu 2 pesawat yang bisa meloloskan diri dan selamat itu kondisinya awak-awaknya sekarang seperti apa? Apakah baik-baik saja atau ada secara psikis ada sesuatu? Terima kasih. Pertama, dalam latihan pesawat angkatan udara, baik pesawat transport, pesawat helikopter itu dibedakan. Transport itu seperti pesawat yang kita lihat di belakang, seperti Cessna, Hercules. Pesawat helikopter dan pesawat tempur itu kadang-kadang kita memang mengikutkan daripada non-kru untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana operasional kita. Anggota angkatan udara lainnya selain kru adalah pendukung kita.
mestinya kita bisa dapat support lebih besar bila mereka tahu bagaimana terbang. Dan latihan-latihan sederhana yang tidak terlalu berbahaya seperti formasi atau latihan yang tidak combat itulah tempat yang baik untuk bagaimana mengajak teman-teman kita sebagai supporting untuk ikut terbang, bisa untuk mendukung dukungannya lebih kuat dan dia bisa cerita bagaimana terbang itu. Nah kebetulan di sini ada Kolonel Widiono yang sekarang jadi Marsma. Ya memang dia bagian daripada teman-teman yang diajak untuk ikut untuk bisa ini loh rasanya terbang dengan pesawat tempur. Memang aslinya latihan ini tidak berbahaya. Ya sama juga, saya juga waktu di skadron dulu, kami kadang-kadang terbang dengan adik-adik dari skadron lain yang terbang, ayo ikut sama saya di belakang. Kadang-kadang posisi kosong. Untuk pesawat tandem itu sebaiknya memang diisi dengan sehingga yang lain punya bayangan mengenai bagaimana terbang, bagaimana pesawat tempur itu berfungsi. Tentu memberikan kebanggaan lebih pada mereka dan itu adalah bagus-bagus, baik-baik saja. Yang kedua, pertanyaannya mengenai kondisi. Saya sudah bicara dengan keempat kru yang lain, bertemu bicara dan tidak ada masalah secara fisik, mereka baik-baik saja dan bisa menceritakan dengan baik apa sebenarnya terjadi dan ceritanya sama persis dengan apa yang saya ceritakan tadi, tidak lebih dan tidak kurang, sehingga terbuka dan menurut mereka sehat baik-baik. Ya, tapi saya tidak tahu kalau ini, tapi yang jelas sedih dan sedih itu kan normal ya. Namun tentu mereka juga akan perlu pendampingan juga untuk selanjutnya dalam misi. Itu risiko dari pekerjaan kita sebagai penerbang militer adalah hal seperti ini. Tidak harus terjadi seperti ini, tapi kita yang masih ada tetap harus gimana caranya jangan sampai ini terulang semacam ini. Pesawat bisa modern, namun kita tetap juga harus menyesuaikan. Jangan sampai modernitas itu malah jadi membuat kita seperti halnya handphone kita gunakan. Saya mohon maaf ya agak keluar sedikit. Ya kalau kita tidak mahir menggunakan atau tidak pandai menggunakan malah menjadi senjata yang bisa melawan kita, membahayakan, kita menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Kita pikir hidup lebih mudah dengan alat itu, tapi nah sekarang sama juga alat yang modern juga memerlukan perbaikan prosedur atau tambahan prosedur atau pengurangan malah. Kenapa?